Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jurnawati, Prodi PGSD semester 3 NIM 2021 1B 8620600081. Saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Teori Belajar David Paulus Asubel. Poin A, teori pembelajaran Asubel. Teori pembelajaran Asubel merupakan salah satu dari sekian banyaknya teori pembelajaran yang menjadi dasar dalam learning. David Asubel adalah seorang ahli psikologi pendidikan. Poin B, pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna adalah suatu proses pembelajaran di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengetahuan yang telah dimiliki seorang yang sedang melalui pembelajaran. Poin C, tipe belajar. Menurut Asubel dan Robinson dalam Slamento tahun 2010 ada 4 macam tipe belajar. Yang pertama, belajar menerima bermakna, yaitu materi pembelajaran yang telah tersusun secara logis, disampaikan kepada pelajar sampai bentuk akhir, kemudian pengetahuan yang baru itu dikaitkan dengan pengetahuan yang ia miliki. Yang kedua, belajar menerima yang tidak bermakna, yaitu materi pelajaran yang telah disusun secara logis disampaikan kepada pelajar sampai bentuk akhir, kemudian pengetahuan yang baru itu dihafalkan tanpa mengaitkannya dengan pengetahuan yang ia miliki. Yang ketiga, belajar dengan penemuan bermakna, yaitu mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan materi pelajaran yang dipelajarinya, atau pelajar menemukan pengetahuannya dari apa yang ia pelajari, kemudian pengetahuan baru ia kaitkan. Yang keempat, belajar dengan penemuan tidak bermakna, yaitu pelajaran yang dipelajari ditemukan sendiri oleh pelajar tanpa mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya kemudian dihafalkan. Poin D, teori belajar bermakna dari David Paulus Asubel. Pembelajaran Asubel merupakan salah satu dari sekian banyaknya teori pembelajaran yang menjadi dasar dalam learning. David Asubel adalah seorang ahli psikologi pendidikan. Menurut Asubel, bahan subjek yang dipelajari siswa mestilah bermakna, meaningful. Pembelajaran bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seorang. Struktur kognitif ialah fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat siswa. Pembelajaran bermakna terjadi apabila siswa boleh menghubungkan fenomena baru ke dalam struktur pengetahuan mereka. Artinya, bahan subjek itu mesti sesuai dengan keterampilan siswa dan mesti relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki siswa. Oleh karena itu, subjek mesti dikaitkan dengan konsep-konsep yang telah dimiliki para siswa, sehingga konsep-konsep baru tersebut benar-benar terserap olehnya. Dengan demikian, faktor intelektual emosional siswa terlebih dalam kegiatan pembelajaran. Poin E, penerapan teori Asubel dalam mengajar. Asubel mengatakan faktor terpenting yang mempengaruhi belajar ialah apa yang telah diketahui pelajar. Yakinlah hal ini dan ajarlah ia demikian. Untuk menerapkan konsep belajar Asubel dalam mengajar, selain konsep-konsep yang telah dibahas terlebih dahulu, ada beberapa konsep lain yang perlu diperhatikan, yaitu konsep pengaturan awal, diferensiasi, progresif, menyesuaikan, integratif, dan belajar subordinat. Dahar tahun 2011. Teori belajar Asubel sesuai untuk digunakan pada pendidik tingkat rendah maupun tingkat tinggi, namun teori belajar akan lebih efektif apabila digunakan pada tingkat rendah, karena Asubel berpendapat bahwa guru harus mengembangkan potensi belajar kognitif siswa melalui proses belajar yang bermakna, sama seperti Brunner dan Gagne. Asubel berpendapat bahwa potensi belajar kognitif siswa, terutama mereka yang berada di pendidikan tinggi, rendah karena mereka dilibatkan secara langsung dalam kegiatan. Poin F, kelebihan dan kekurangan teori belajar Asubel. Yang pertama, kelebihan teori belajar Asubel
Informasi yang diperoleh secara bermakna lebih lama diingat. Informasi yang baru dikait dengan konsep-konsep yang telah ada sebelumnya akan menguatkan konsep dan telah ada sebelumnya. Yang kedua, kekurangan teori belajar Asubel. Kekurangan teori Asubel ini yaitu kurang bisa diterapkan pada kelas tingkat tinggi karena siswa yang berada pada tingkat tinggi tidak dapat belajar dengan pendekatan bermakna karena mereka kurang efektif. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.